Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, aksio. Pagi, aksio. Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, hari ini seperti biasa kita akan belajar tentang Pendidikan Pancasila. Sebelumnya, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu pelajaran. Selesai. Siap dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya kehadiran hari ini. Dan sepertinya Ibu lihat ada beberapa teman kamu yang tidak hadir hari ini. Oke, ada beberapa siswa yang hari ini tidak hadir. Semoga di pertemuan berikutnya mereka bisa hadir dan yang sehat, yang sakit bisa segera sembuh ya. Bisa pembelajaran pendidikan Pancasila. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalian mengetahui materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Tapi sebelumnya, Ibu mau tahu dulu, apakah kalian masih ingat pembelajaran kita sebelumnya mengenai Konsep penegakan hukum. konsep penegakan hukum atau dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ada yang masih ingat apa itu hukum? Hukum adalah sebuah aturan, Bu. Izin menurut saya ya. Ya, boleh. Sambil yang lain boleh dibuka buku paketnya Ya, Bu. untuk mengingatkan kembali, membantu kalian mengingat pembelajaran sebelumnya. Oke, apa yang dimaksud dengan hukum menurut kamu? Yang menurut saya hukum adalah sebuah aturan yang dimana isinya peraturan-peraturan yang ditunjukkan untuk dituruti oleh kita. Apabila terjadi sebuah pelanggaran terhadap aturan tersebut, maka kita akan disanksi atau diatur oleh kita. Ya, kalau menurut Prima apa? Hukum itu sebuah aturan untuk seluruh masyarakat. Jadi sifatnya sebuah paksaan juga. Ya, sifatnya Memaksa. Jadi Ibu yakin kalian masih ingat ya bahwa yang dimaksud dengan hukum itu adalah aturan, di mana aturan itu bisa berupa perintah, bisa juga berupa larangan. Dan sifatnya itu memaksa. Karena sifatnya memaksa, maka mengharuskan setiap orang untuk mengikuti aturan tersebut. Jika dilanggar, akan dikenakan sanksi. Nah, dalam proses perlindungan dan penegakan hukum ini diperlukan adanya lembaga penegak hukum. Nah, materi kita kali ini akan Ibu sampaikan mengenai peran dari sebuah lembaga penegak hukum. Tetapi sebelumnya Ibu akan tayangkan dulu sebuah video. Hari ini akan kalian lihat, kalian saksikan, kemudian nanti kalian analisis bagaimana proses penegakan atau peran dari lembaga penegak hukum di Indonesia ini. Oke? Sudah muncul materinya? Materi kita di bab mengenai perlindungan dan penegakan hukum ini submateri mengenai peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Sebelumnya Ibu sampaikan dulu ya, tujuan dari pembelajaran kita ini diharapkan kalian itu menjadi seseorang yang
beriman, bertakwa, memenuhi aturan gitu ya, menjalankan aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan diharapkan menjadi seorang pribadi yang berperilaku jujur. Dan pada akhirnya nanti setelah ibu tayangkan sebuah video mengenai peran dari lembaga penegak hukum ini, kalian bisa menganalisis dan menyajikan hasil evaluasi dari video tersebut. Oke, kita simak ya tayangan videonya. Ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM juga harus diubah, termasuk kinerja pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang keras harus didukung. Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi. Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat, dan bukan hanya berapa orang yang dipenjarakan. Berubah adalah kata kunci dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 2019 yang lalu tentang penegakan hukum atau law enforcement. Maka sudah sepatutnya dan sewajarnya penegakan hukum di Indonesia berubah. Namun, apakah dalam 1 tahun terakhir ini penegakan hukum Indonesia berubah? CNN Indonesia mencatat justru penegakan hukum di Indonesia dalam 1 tahun terakhir menimbulkan berbagai polemik. Salah satunya adalah kasus Joko Chandra. 11 tahun menghilang, Joko Chandra menghebohkan penegakan hukum di Indonesia pada akhir Juli 2020 yang lalu. Joko Chandra merupakan terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali yang masuk dalam daftar pencarian orang sejak 2009 silam. Kasusnya kembali muncul dan mencoreng penegakan hukum Indonesia setelah Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut Joko Chandra telah berada di Indonesia selama 3 bulan. Brigjen Pol Prasetyo Utomo pun ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti membantu penerbitan surat rekomendasi Joko Chandra selama berada di Indonesia. Tak hanya Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum yang tercoreng, Kejaksaan Agung tak luput dari tinta merah terkait kasus Joko Chandra. Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjadi tersangka pada 12 Agustus 2020 usai terbukti turut membantu Joko Chandra. Polemik penegakan hukum kedua ialah mengenai kasus penyiraman penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Kasus ini memang tengah masuk ke dalam babak yang baru dengan vonis yang dijatuhkan kepada Ahmad Kadir Maulente dan juga Roni Bugis pada 16 Juli 2020. Meski telah dijatuhi vonis, namun dalam proses persidangannya, Indonesian Corruption Watch menilai ada sejumlah kejanggalan. Kasus penyerangan Novel Baswedan juga merupakan cermin pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang turut disebut Presiden harus ditegakkan dengan tegas. Polemik ketiga adalah mengenai pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi juga disebutkan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan 2019 yang lalu, di mana Presiden menyatakan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari berapa jumlah yang ditangkap, tetapi berapa aset negara yang dapat dikembalikan. Namun mengembalikan aset negara tentu juga meretas nasib bagaimana penangkapan terhadap buron-buron KPK yang hingga saat ini masih banyak yang belum tertangkap. Sejumlah buron yang masih belum ditangkap oleh KPK ialah tersangka kasus dugaan suap anggota DPR RI berganti antar waktu Harun Masiku. Yang kedua adalah Samintan. Ia terlibat dalam pemberian suap pada anggota DPR RI fraksi Golkar Eni Saragih terkait pengurusan terminasi kontrak perjanjian karya perusahaan pertambangan Batubara. Buron ketiga ialah Samsul dan juga Icin Nursalim merupakan DPO kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BNI. Tersangka berikutnya ialah kasus dugaan korupsi pelaksanaan proyek pembangunan dermaga Sabang tahun 2006-2011, Izil Ashar alias Ayah Mirin. Polemik penegakan hukum berikutnya adalah mengenai tindakan represif yang kerap kali dilakukan oleh sejumlah aparat penegak hukum. Kata makar juga acap kali terdengar dalam 1 tahun terakhir berdehung di antara masyarakat. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menyebut penangkapan aktivis seperti Raffio Patra beberapa waktu lalu dan juga Jering SID menjadi langkah mundur demokrasi. Tak hanya itu, Kontras juga mencatat sedikitnya 287 orang tewas akibat tindakan represif yang disebut sebagai tindakan tegas penegakan hukum. Kriminalisasi ya, dari salah satunya misalnya kasus Raffio Patra
kejadian juga di Bandung. Nah ini menunjukkan situasi penegakan hukum kita belum menunjukkan situasi yang baik dan memberikan rasa keadilan bagi warga sipil yang ingin menyampaikan sikap-sikap kritisnya. Tak semuanya merah membara, ada prestasi yang ditorehkan dalam penegakan hukum di Indonesia 1 tahun terakhir. Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga penegak hukum yang menorehkan sejumlah prestasi 1 tahun terakhir ini. Seperti dalam penegasan Kapolri Jenderal Idam Aziz yang memilih memberhentikan Brigjen Pol Prasetyo Utomo karena terbukti telah membantu pelarian dan juga keluar masuknya Joko Chandra di Indonesia. Kemudian, pengembalian buron yang telah 17 tahun keluar dari Indonesia, Maria Lumowa, terpidana kasus pembobolan bank negara Indonesia senilai 1,7 triliun rupiah dibawa kembali oleh Barreskrim Mabes Polri. Selanjutnya masih dari Kepolisian Republik Indonesia, ada prestasi yang ditorehkan Barreskrim Mabes Polri yang dipimpin langsung oleh Kabar Reskrim Komjen Pol Listio Sigit Prabowo yang menangkap kembali Joko Chandra dan dibawa ke Indonesia. Tak hanya Kepolisian Republik Indonesia, namun Kejaksaan Agung juga menorehkan prestasi dengan kembali membuka kasus Jiwasraya. Melakukan penegakan hukum memang tak semudah mengembalikan telapak tangan, apalagi di era pandemi seperti saat ini. Namun tentu hukum memang harus ditegakkan sehingga keadilan sosial bagi rakyat Indonesia betul-betul dapat dirasakan. Maria Sarjana, Andika Suramanto, Jakarta. Daya, kalian simak tayangan video tersebut. Dari tayangan video yang barusan kalian saksikan, ada beberapa disebutkan peran dari lembaga penegak hukum. Apa saja tadi yang kalian simak? Yang kalian ketahui peran lembaga penegak hukum di Indonesia itu ada apa? Ada berapa? Lembaganya, Bu, Ya, ada izin menjawab, ada Polri, ada Polri atau Kepolisian Republik ya, Indonesia, Republik Indonesia, kemudian ada Kejaksaan Agung, kemudian ada advokat, lalu Hakim, hakim, kemudian KPK. KPK. Itu beberapa lembaga penegak hukum yang ada di negara kita ya. Jadi bisa disimpulkan tadi dari tayangan video itu ada berapa lembaga penegak hukum yang disebutkan? ada kepolisian, Ada kepolisian, ada kejaksaan dan KPK. Dari beberapa kasus yang ditayangkan dalam video tersebut, silakan kalian simak. Tapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu peran dari lembaga penegak hukum secara global atau secara menyeluruh, secara sepintas atau sekilas mungkin kalian sudah mengetahui ya peran dari beberapa lembaga penegak hukum tersebut. Di antaranya peran dari kepolisian. Itu perannya apa? Peran dari polisi itu garda terdepan mengamankan menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan. Kemudian apalagi? Fauzan Holis penggeledahan dan penyitaan, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Kemudian apalagi? Setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan. Makanya kalau ada sebuah peristiwa itu suka ada garis lain ya yang berwarna kuning. Nah itu tidak diperbolehkan sembarang orang untuk bisa masuk atau meninggalkan tempat tersebut. Untuk apa? Untuk proses
penyelidikan perkara gitu ya. Lalu apalagi? Kemudian apa? Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Nah, tugas penuntut umum di sini siapa? Kejaksaan. Kejaksaan. Jadi setelah diproses, setelah dilakukan penyidikan, maka berkas perkaranya ini diserahkan kepada Kejaksaan di Indonesia. Jadi secara umum atau menyeluruh, tugas dari kejaksaan itu sebagai penuntut Melakukan penuntutan. penuntut umum di bidang apa? Di bidang pidana. Kemudian bidang apa lagi? Tata usaha negara. Bisa di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan di bidang keterangan umum. keamanan. Nah, kemudian, selain tugas kejaksaan, peran dari lembaga penegak hukum ini ada apalagi tadi yang disebutkan? KPK. KPK. Sebelum KPK dulu. Kekuasaan kehakiman. Nah, kalau tadi tugasnya jaksa itu sebagai penuntut umum, kalau tugas dari kehakiman itu Menentukan pidana ada yang atau tahu sebelum kalian belajar lebih jauh lagi mengenai tugas dari kekuasaan atau peran dari kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 gitu ya. Yang kalian ingat atau yang kalian perhatikan tugas dari hakim itu apa? mengadili, memeriksa, menerima, mengambil keputusan perkara. Nah, yang jelas tugas utama dari hakim itu adalah memutuskan perkara di persidangan atau di lembaga peradilan. Nah, itu tugas dari kehakiman. Nah, kalau di lingkungan sebuah pengadilan atau peradilan itu selain ada polisi, ada jaksa, ada kehakiman, ada apa lagi? Advokat. Advokatnya siapa? Lawyer. Lawyer teh apa? Pengacara. Pengacara. Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar kata advokat? Pengacara. Penasihat hukum. Dia membela gitu, benar. Membela yang mana? Klien membela klien. Membela yang membayar silakan kapan? Paujan, Mubarok. Apakah yang tidak bisa membayar tidak berhak didampingi oleh seorang advokat? Berhak kalau kasusnya viral, Bu. Alasan? Dari semua Terus nanti siapa yang bayarnya? negara. Negara. Sekalipun seseorang itu tidak memiliki uang, bukan berarti dia tidak berhak didampingi seorang advokat atau seorang pengacara. Karena memang tugas atau peran dari seorang advokat itu adalah mendampingi klien atau memberikan jasa hukum gitu. Jadi mendampingi seorang klien, baik itu yang memiliki uang atau tidak. Tadi kata Pak Ujan, kalau mereka punya uang bisa bayar advokat, kalau tidak ya nggak bisa. Oh, nggak begitu. Ketika dalam sebuah kasus, sebuah permasalahan, seseorang yang tidak memiliki uang pun bisa didampingi oleh seorang advokat atau lawyer gitu ya, kata Almana tadi, atau pengacara gitu, kata Iwan mah. Lalu siapa yang membayarnya? Negara. Nanti itu di bawah kewenangan dari
negara. Itu kalau memang orang tersebut atau klien tersebut tidak mampu untuk membayar seorang pengacara atau seorang advokat. Nah, selain advokat, ada KPK. Kalau bicara tentang KPK, apa yang ada di benak kalian? Korupsi. Ada korupsi teh naon? Penggelapan uang. Pencucian uang. Penyelewengan dana, Pemalsuan data. Apakah bentuk korupsi itu hanya berbentuk uang? Yang goreng bisa. Hanya berbentuk benda? Tidak. Apa saja yang kategori korupsi di kalangan siswa? Waktu. Korupsi waktu. Biasanya bagaimana itu? Kabur duluan, Bu. Pulang sebelum waktunya. Atau bahkan korupsi ini seperti hal yang kecil gitu, tapi dampaknya merugikan banyak orang gitu. Makanya dikategorikan ke dalam sebuah tindak pidana gitu ya, kriminal pidana. Nah, lalu tugas dari KPK ini apa? Memberantas korupsi. Memberantas korupsi. Jadi diharapkan dengan adanya peran atau tugas dari KPK ini dapat dapat memberantas para koruptor, terjadinya tindak pidana korupsi gitu ya. Dan sebisa mungkin gitu dengan adanya peran lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia ini gitu ya, mulai dari peran dari kepolisiannya, kejaksaannya, kehakimannya, advokatnya hingga KPK-nya ini dapat menuntaskan atau menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada. Nah, paham sampai sini? Siap. Ini ada salah satu contoh kasus korupsi. Ya, tadi juga dari tayangan video yang diputar tadi itu juga beberapa kasus permasalahan yang berkaitan dengan korupsi atau peran dari lembaga penegak hukumnya. Nah, berkaitan dengan itu, silakan kalian analisis mengenai peran dari lembaga penegak hukum yang terjadi dari kasus yang ditayangkan di video pembelajaran tadi. Tapi sebelumnya, Ibu akan bentuk kelompok dulu. Berapa ini jumlah siswanya? 34. 34 siswa, tapi tadi ada beberapa siswa yang tidak hadir. Iya. Ada berapa tadi yang tidak hadir ya? 4 ya? 4. Orang yang tidak hadir, berarti semuanya 30 Siswi. siswa yang hadir ya. Nah, dari 30 siswa yang hadir ini berarti Ibu bagi ke dalam 6 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 siswa. Dan untuk lebih mudahnya Ibu tunjuk saja. Boleh ini kelompok 1. Gina, kesini Gina, boleh. Ini perempuannya kebetulan ada 5. Kita bagi dalam kelompok, dibagi ke dalam 6 kelompok ya. Nah, masing-masing kelompok itu 1 orang perempuan, boleh. Boleh nih, 5 terbagi ke dalam kelompok. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ini berarti 1 kelompok, Bu. nah, boleh. Nah, sisanya boleh. Sisanya boleh bergabung ya. Yang belum dapat kelompok boleh bergabung ke kelompok yang mana yang masih bisa, boleh. Nah, tugasnya silakan kalian dari tayangan video tadi ya, dari tayangan video yang Ibu tampilkan tadi, silakan kalian identifikasi
identifikasi sebanyak mungkin mengenai tayangan atau gambar dari video mengenai peran lembaga penegak hukum yang ada dalam tayangan video tadi. Silakan kalian diskusikan, identifikasikan beberapa pertanyaannya, kemudian nanti boleh mulai bekerja dari sekarang. boleh menyanggah, boleh menanggapi, boleh menambah dari hasil diskusi kelompok yang lain. Ya. Silakan posisi duduknya boleh kembali berbalik ke depan. Kemudian nanti menyanggah, menanggapi atau menambah dari presentasi kelompok 5. Boleh, mau di sana boleh, mau di depan boleh. Sini mananya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kesimpulan dari kami kelompok 2 mengenai catatan penegakan hukum di Indonesia melalui video yang sudah diundang tadi. Presiden Joko Widodo meminta perubahan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum di Indonesia juga menimbulkan banyak polemik. Setelah kami menonton video berikut, menurut kami hukum di Indonesia sangatlah lemah. Banyak orang yang tidak dapat keadilan, banyak orang sengsara karena ketidakadilan pemerintah dalam hukum, contohnya penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan dan juga banyak korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Juga para dpo kasus suap anggota DPR RI bernama Harun Masiku. Kami harap keadilan hukum disamaratakan untuk semua kalangan dan lebih tegas lagi dalam memberi hukuman sesuai pelanggaran yang dibuat. Adanya sila kelima kepada Pancasila seharusnya menjadi dasar negara yang paling tinggi. Tapi saat ini sila kelima seakan-akan terabaikan. Sekian kesimpulan dari kelompok. Hasil identifikasi dari kelompok 2 boleh ditanggapi dan ditambahkan atau bahkan disanggah. Silakan. Ada yang mau menyanggah atau menanggapi? Boleh apa? Tadi yang disampaikan oleh kelompok prima ya, tadi mengatakan bahwa mereka menyebutkan bahwa hukum di Indonesia lemah. Nah, saya kurang setuju sama ini karena bagi saya atau bagi kelompok kami hukum di Indonesia tidak begitu lemah. Karena tadi terdapat dari contoh kasus Joko Chandra, itu dengan tegas kepolisian RI pun memberhentikan Brigjen Pol Satya Utomo. Ya. Nah, itu merupakan salah satu bukti bahwa penegakan hukum di Indonesia cukup
cukup berjalan dengan semestinya dan juga tegas. Cuman mungkin ada beberapa faktor atau unsur yang memang masih menjadi kelemahan tersendiri dari penegakan hukum di Indonesia. Ada lagi yang menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Betul ya, kalau menurut versi kelompoknya Pak Wijan gimana tadi hasil identifikasinya? Boleh disampaikan juga. Boleh di situ, boleh ke depan, silakan. Boleh berdiri. Ya. Baik, mungkin ada kesimpulan dari kelompok yang kami sampaikan bahwa penegakan hukum adalah proses yang dilakukan upaya untuk menegakkan atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau perilaku dalam suatu hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mungkin dalam video tersebut penegakan hukum di Indonesia harus lebih waspada atau lebih ditingkatkan dalam kasus yang tercantum seperti korupsi ataupun kekerasan yang ada. Dengan ini harus lebih teliti dalam penegakan itu sendiri, tapi bukan dalam rangka korupsi itu sendiri ataupun dalam rangka yang tercantum. Mungkin dari kasus Joko Chandra tersebut memang sudah lama tertinggal 11 tahun ya menghilang. Cuman dengan benar-benar lebih diteliti, lebih ditegakkan hukumnya, hingga muncullah ya seperti orang-orang yang membantunya seperti tadi Brizky yang membantu orang tersebut juga jadi kena jika benar-benar telitilah dalam penegakan hukumnya. Gitu mungkin lebih ketat lagi dalam penerapan penegakan hukum gitu. Seolah-olah kan beberapa waktu ke belakang masyarakat beranggapan seolah-olah bahwa kasus-kasus yang muncul di permukaan atau yang terjadi itu seolah-olah mengendap gitu ya. Tetapi dengan dilakukannya penegakan hukum yang lebih tegas kembali itu akhirnya banyak beberapa kasus yang bisa diselesaikan atau diungkap, diselesaikan kasusnya hingga akhirnya diambil keputusan dengan melakukan penegakan hukum tersebut. Kemudian silakan kelompok berikutnya yang mau menambahkan atau menyanggah atau menyampaikan hasil identifikasinya. Akmal mau menyanggah Bu yang tadi kasus Joko Chandra. Boleh sambil Kan mungkin itu boleh. Kan itu mungkin prestasi ya bagi kepolisian Ya. dan aparat hukum lain. Tetapi Joko Chandra itu 11 tahun kan di luar. Seharusnya kepolisian Indonesia itu bisa mencari keluar atau membantu itu dari Interpol Melakukan kerjasama Ya, dengan pihak kepolisian luar ya. negeri. Dan juga setelah dihukum, saya melihat di Google bahwa Joko Chandra hanya divonis 4 tahun. Padahal korupsinya itu besar sekali dan juga ya sangat-sangat inilah tidak patut untuk ditiru. Kesimpulan dari ini harus diteliti lagi dalam penegakan hukum itu sendiri, bahkan bukan hanya dalam korupsi, tapi dalam banyaknya kasus lainnya. Lebih teliti lagi. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Alvan boleh. Sebelumnya izin menambahkan kesimpulannya dari video yang tadi kita lihat, seperti yang dibicarakan oleh Bapak Joko Widodo bahwa keberhasilan sebuah penegak hukum tidak bisa kita nilai dari seberapa banyak kasus yang diangkat atau berapa orang yang dipenjarakan. Namun keberhasilan tersebut bisa terwujud atau dinilai ketika kasus-kasus besar maupun kecil yang terjadi di kalangan masyarakat ataupun pejabat itu tidak bisa terjadi lagi. Nah, maka dari itu menambahkan tadi kesimpulan dari Abdul Aziz, bukan hukum kita yang sangat lemah, tapi ada beberapa bagian atau penyelesaian hukum kita yang masih kurang, terutama dari sanksi ataupun hukuman terhadap apa yang dia lakukan. Seperti tadi yang ditampilkan seperti Joko Chandra yang hanya dipenjara 4
4 tahun, ataupun pelaku penyiraman Novel Baswedan itu hanya divonis 1,5 dan 2 tahun. Nah, mungkin itu yang menyebabkan Ajis menyimpulkan bahwa hukum di Indonesia sangat lemah. Tapi menurut saya pribadi, hukum di Indonesia tidaklah lemah, tapi ada beberapa hal yang bisa menjadi faktor pemicu Indonesia atau masyarakat Indonesia menganggap hukum di Indonesia lemah. Salah satunya konsekuensi atau sanksi yang kurang sepadan dengan perlakuan yang telah dia lakukan. Nah, seperti itu. Kurang sepadannya atau kurang sesuainya sanksi yang diberikan pada para pelaku tindak kejahatan atau pelanggaran yang terjadi. Jadi pada dasarnya menurut tadi ya Bapak Presiden Jokowi bahwa penegakan hukum itu bukan dilihat dari seberapa banyaknya kasus yang sudah diselesaikan, tetapi diharapkan tidak lagi terjadi kasus-kasus yang sama atau bahkan kasus-kasus yang lebih besar terjadi kembali, terulang kembali. Nah, itu intinya pada dasarnya bahwa penegakan hukum itu terlaksana berkat peran dari para penegak hukum itu sendiri gitu ya. Dan pelaksanaan dari sistem hukumnya itu sendiri. Nah, berkaitan dengan materi tersebut gitu ya. Ada lagi yang mau menambahkan atau menyangka? Cukup? Paham? Nah, untuk itu kalau sudah paham, Ibu akan berikan beberapa soal gitu ya. Hanya 3 soal yang akan Ibu sampaikan gitu. Ini lembar kerjanya gitu, tolong diisi. Siap. Jadi tolong nanti kalian analisa hasil dari kasus dari tayangan video yang sudah kalian lihat gitu ya. Artinya ini nih, tolong dibagikan ya lembar kerjanya. Tolong dibagikan. Kenapa yang melatar belakangi korupsi? Ya kan, pasti. Ada yang masih belum mengumpulkan? Pengerjaan lembar kerja barusan, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan hari ini, Ibu akan memberikan reward atau sesuatu bagi kalian yang tadi terbilang kategori aktif dalam pembelajaran ya. Yang pertama, Alvan, boleh Ibu berikan apresiasi terhadap kemampuan berbicaranya. Ada lagi sedikit untuk anggota kelompok yang teraktif. Untuk minggu berikutnya atau minggu yang akan datang, semoga kita dalam keadaan sehat ya. Sehat walafiat, panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi berikutnya di pertemuan selanjutnya itu mengenai dinamika pelanggaran hukum. Nah, setelah ini karena pelajaran waktunya sudah habis,
Maka kita tutup dengan doa sebelum kalian pulang menuju rumah masing-masing. Semoga dalam keadaan sehat, selamat sampai tujuan. Dan selalu mendapat perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum pulang dan mengakhiri pembelajaran, Duduknya rapi, Ina, Puspita. sebelum pulang dan mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita jadwal terlebih dahulu. Baca doa dipersilakan. Selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kebersamaan kita kali ini. Semoga kalian bahagia bersama ibu, belajar bersama ibu. Ya, dan semoga kita selalu diberi kesehatan.